Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-17, bagian terakhir. Kepergian Alex, kesedihan Leon. Tepat pukul 08 pagi, pintu rumah Andini diketuk seseorang. Siti terkejut saat lihat dua polisi berdiri di depan pintu. Apa benar ini rumah saudara Arka? Kami membawa surat untuk penangkapan Pak Arka, kata salah satu polisi. Arka muncul dan mereka membawa Arka ke kantor polisi. Andini tidak menyangka suaminya ditangkap. Setelah sampai di kantor polisi, ternyata Reno sudah ada di sana. Ia ditangkap karena telah melakukan tindakan korupsi di kantor ia bekerja. Ia dilaporkan atas penyelewangan dana proyek yang diduga dilakukan bersama Arka. Arka diinterogasi selama seharian penuh. Ia baru keluar dari ruang penyidikan hampir tengah malam. Dari hasil penyidikan tersebut, Arka bersih dan tidak terlibat dengan penggelapan yang dilakukan oleh Reno. Arka pun pulang, sementara Reno sudah terbukti dengan berbagai bukti dan saksi. Ia mendekam di jeruji besi sementara, menunggu persidangan dan vonis yang akan dia terima. Andini menyambut kedatangan Arka, ia belum bisa tidur karena teringat nasib Arka yang tadi dijemput polisi. Melihat Arka datang, ia pun merasa lega. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Andi setelah berada di dalam rumah. Big City datang dengan membawa minum untuk Arka. Arka pun minum dulu, sebelum menjawab pertanyaan dari Andini. "Aku diinterogasi terkait Reno yang melakukan korupsi," ucap Arka sambil meletakkan gelas di meja. "Terus, gimana mas?" tanya Andini penasaran. "Alhamdulillah, aku tidak terlibat, dan memang aku tidak pernah melakukan hal itu. Aku juga tidak tahu menau apa yang dilakukan oleh Alex, walaupun aku dekat dengan dia," kata Arka menjelaskan. "Alhamdulillah," ucap Andini, seraya menengadahkan kedua tangan, lalu menangkupkannya ke muka. "Terus, gimana dengan Reno?" tanya Andini. "Reno ditahan, karena ia terbukti melakukan korupsi." Vira terkejut mendengar berita bahwa Reno ditahan dan terbukti melakukan korupsi. Bagi Vira, berita itu antara sedih dan senang. Sedihnya karena Reno adalah suaminya. Senangnya, Vira tidak akan menerima lagi KDRT yang diterimanya, yang biasa dilakukan suaminya itu. Karena Vira hampir tiap hari disiksa oleh Reno suaminya. Vira berharap suaminya akan menyadarinya selama di tahanan. 5 tahun berlalu. Andini dan Arka telah dikarunia 2 orang anak. Yang pertama anaknya laki-laki diberi nama Leon, dan sekarang sudah berusia 5 tahun. Yang kedua perempuan bernama Putri. Setelah kejadian Andini diculik dan dipaksa nikmat oleh Alex. Beberapa minggu kemudian, Andini pun hamil. Awalnya mengira bahwa kehamilan Andini adalah anak Arka, karena mereka sedang getol-getolnya membuat anak. Tapi setelah lahir dan menginjak usia 1 tahun, Leon menampakkan dirinya mirip dengan Alex. Arka yang tidak terima dengan hal itu, ia langsung melakukan tes DNA. Sementara, Alex sudah mendekam di penjara, karena sudah tertangkap dari pelariannya setelah menculik dan menggenjot nikmat Andini. Hasil dari tes DNA ternyata akurat, bahwa Leon anaknya Andini dari Alex. Arka hanya pasrah, walaupun dia emosi dengan Alex, tapi gimana lagi? Karena mau menghajarnya pun Alex sedang dibui. Arka dan Andini akhirnya ikhlas dengan semua itu. Arka dan Andini akan merawat dan membesarkan Leon. Menginjak usia 3 tahun Leon, Andini melahirkan anak perempuan yang diberi nama Putri. Ia cantik sekali mirip Arka, ayahnya. Putri kini sudah berusia 2 tahun. Saat Leon berusia 4 tahun, Alex pun bebas dari penjara. Ia langsung mendatangi Arka dan Andini. Alex meminta maaf dengan menangis sesegukan. Awalnya, Arka merasa dendam dan geram pada Alex. Mengingat hal kotor yang telah dilakukannya pada Andini. Tapi, melihat kesungguhan Alex meminta maaf dan mengaku menyesal apa yang telah ia lakukan, Arka dan Andini pun memaafkan Alex. Arka dan Andini tidak memberitahu bahwa Leon adalah anak Alex. Ia sengaja tidak memberitahunya karena takut Alex akan membawanya. Tapi, Cindy si janda bohai itu, yang kini sudah tidak bohai lagi memberitahu Alex setelah tahu Alex bebas. Cindy yang didera benjolan kista, baru beberapa minggu, habis dioperasi dan diangkat rahimnya,
karena kistanya sudah berakar dan membahayakan jika tidak diangkat. Cindy sekarang kurus kering, terlihat lebih tua dari usianya. Alex pun sangat senang ketika tahu bahwa Leon adalah darah dagingnya. Alex pelan-pelan menjadi pribadi yang baik dan meninggalkan pekerjaannya sebagai gogoglo. Kini ia bekerja sebagai taksi online di bandara. Sesekali Alex mengajak Leon jalan-jalan, nonton, belanja, membelikan mainan dan lainnya. Tidak itu saja, Alex memberikan nasihat-nasihat baik hingga petua kehidupan untuk Leon. Di tempat lain, Maharani sedang memomong bayi yang kini sudah berusia 1 tahun. Selepas dari Alex, Maharani sempat menjanda kurang lebih 3 tahunan. Hingga akhirnya ia disunting oleh pemuda sederhana tak jauh dari tempat tinggalnya. Sekarang, ia merasa bahagia walaupun hidup sederhana tapi mempunyai suami setia dan tanggung jawab. Sebenarnya, Alex punya masalah yang tidak diketahui oleh Arka dan Andini, begitu juga Cindy. Semenjak bebas dari tahanan, Alex diincar oleh bekas anak buahnya dulu. Alex yang biasanya setiap minggu mengunjungi Leon ke rumah Arka, kini sudah 3 bulan tidak nongol dan kabar pun tidak ada. Leon selalu menanyakan Alex yang tak kunjung datang menjenguknya. Hingga Leon pun drop teringat sama Alex. Arka pun mencari tahu keberadaan Alex, namun sudah seminggu ia tidak menemukannya. Takut terjadi apa-apa pada Alex, dan khawatir pada Leon yang selalu menanyakan Alex. Akhirnya Arka pun menyuruh anak buahnya untuk mendatangi rumah Alex. Sampai di rumah Alex, anak buah Arka mengetuk pintu. Mereka tidak mendengar suara di dalam. Bahkan pintunya juga terkunci rapat. Mereka dengan cepat memberitahu Arka jika rumahnya kosong. Arka sangat murka, dia tidak menyangka, Alex malah hilang dari rumahnya. "Mas, kenapa kamu kok marah?" tanya Andini duduk di samping Arka. "Anak buahku sudah mendatangi alamat Alex, tapi dia tidak ada di rumah," jawab Arka sedih. "Aku bingung kenapa dia menghilang begitu saja, apa dia mau memperbaiki kita?" tanya Arka. "Sepertinya tidak mungkin jika Alex menghilang tanpa sebab, Mas. Pasti terjadi sesuatu padanya," kata Andini mengernyit. Tidak berapa lama, anak buah Arka datang. Mereka memberikan kabar tentang Alex. "Kami sudah bertanya dengan para tetangga, ada yang melihat Alex pergi naik mobil. Dia dijemput 4 orang pria," kata anak buah Arka. "Kami menduga, ada orang lain yang menjemput Alex. Namun Alex mengira orang itu adalah kita, Pak," sahut yang lain. "Tolong kalian cari tahu Alex sampai dapat, lalu bawa dia kemari," perintah Arka. Mereka lalu pergi mencari Alex, bahkan mereka menghubungi banyak teman agar mudah mencari Alex. Di sebuah rumah tua, Alex sadar dari tidurnya. Dia melihat 4 orang berdiri di depannya. "Bos, dia sudah sadar," kata salah satu dari mereka. "Alex?" panggil suara yang tidak asing. Alex menajamkan penglihatannya, seorang pria yang dia kenal berdiri di depannya. "Kenapa kamu culik aku? Apa salahku?" tanya Alex terkejut heran. "Aku masuk penjara karena kamu, Alex. Jadi aku ingin membuat perhitungan padamu," kata pria itu menyeringai sinis. Pria itu bernama Josh, preman yang dulu disewa Alex untuk menculik Andini. Pria itu juga memperkaos Andini. "Kenapa kamu dendam?" "Dulu aku membayar kamu, bukan gratis," bantah Alex geram. "Gila kamu. Tapi aku tetap dendam dengan kamu." Josh marah dan menendang Alex. Alex hanya bisa mengadu dan meringis, tidak bisa melawan karena kedua tangan dan kakinya diikat. "Josh, maafkan aku," ucap Alex memohon. "Tidak ada maaf bagimu. Enak saja kau tumbalkanku, sementara kau menikmati janda bohai. Habisi dia," perintah Josh pada temannya. Keempat pria itu maju dan langsung memukuli Alex. Mereka melakukannya hingga Alex tidak sadarkan diri. "Buang dia ke sungai," perintah Josh tegas. Mereka berempat membawa Alex dan membuangnya ke sungai. "Tugas kita sudah selesai," ucap salah satu dari mereka lalu pergi. Arka terus mencari kabar dari anak buahnya, hingga dia merasa frustasi. Cindy yang tahu Alex menghilang merasa khawatir. "Alex tidak mungkin sengaja pergi," kata Cindy resah. Cindy mencoba menghubungi Alex, namun ponselnya tidak aktif. Dia merasa, Alex sedang dalam bahaya. Anak buah Arka mendatangi Cindy kembali, dan meminta nomor ponsel Alex. Mereka akan melacak Alex lewat nomor ponselnya.
Sekitar 2 jam kemudian, anak buah Arka sudah menemukan tempat terakhir Alex. Mereka datang ke rumah tua, di sana mereka menemukan tas milik Alex. Selain itu, mereka juga mendapatkan petunjuk berupa ceceran darah. Mereka yakin ada orang yang sengaja menghabisi Alex. Setiap apa yang mereka temukan, mereka laporkan ke Arka. Sepulang mereka dari rumah kosong itu, mereka melihat orang bergerombol di dekat jembatan. Ada polisi juga di sana. Salah satu dari mereka turun dan mencari informasi. "Ada apa ini, Mas?" tanyanya. "Itu Mas, ada korban pembunuhan yang dibuang ke sungai," jawab seorang pria. Anak buah Arka mendekati jenazah yang berada di ambulan. Dia meminta izin untuk melihat jenazah. Dia terkejut saat melihat itu adalah Alex. Dia langsung memberi kabar pada Arka dan mengaku pada polisi jika korban adalah saudaranya. Jenazah Alex dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Leon dirawat. Andini dan Arka terkejut melihat jenazah itu. "Mas, dia benar Alex, Mas. Apa yang harus kita katakan pada Leon?" tanya Andini. "Sabar, nanti kita cari tahu caranya," jawab Arka. Cindy yang mendengar kabar Alex dibunuh langsung datang ke rumah sakit. Dia ingin melihat Alex untuk yang terakhir kali. "Alex, padahal aku yang sakit parah, tetapi mengapa kamu yang meninggal duluan?" kata Cindy menangis di samping jenazah Alex. Andini ke ruangan Leon, dia melihat Leon sedang menggambar. "Sayang, kamu gambar apa ini?" tanya Andini. "Aku gambar Papa Alex sama aku lagi main di taman, Mam." "Oh ya, Mam. Katanya Papa Alex mau ke sini. Kok belum sampai juga?" kata Leon. "Sabar sayang," kata Andini menahan tangis. "Mama habis nangis ya?" kata Arka sendu. "Tidak sayang. Ya udah kamu istirahat saja ya, ini sudah mau malam," kata Andini. Leon lalu membaringkan tubuhnya. Siti datang membawa Putri. Andini merindukan Putri karena beberapa hari ditinggal. "Bu, aku dengar kabar." Siti melihat ke arah Leon. "Kita bicara di luar saja, Bu," kata Siti. Mereka mengobrol di luar kamar Leon. Siti tidak mau Leon tahu perihal Alex. "Apa benar, Bu, kalau Pak Alex meninggal jadi korban pembunuhan?" tanya Siti. "Benar. Aku bingung harus bagaimana menyampaikannya pada Leon," kata Andini resah. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Leon tengah menguping pembicaraan mereka di balik pintu yang sedikit dia buka. "Apa? Papa Alex meninggal?" tanya Leon sedih. Tubuh Leon lemas dan akhirnya tanpa sengaja dia membuka pintu kamarnya. "Leon," kata Andini mendekati Leon. "Mam, kenapa Papa Alex ninggalin Leon?" tanya Leon terisak. Arka yang baru saja datang, terkejut mendengar Leon yang sudah tahu keadaan Alex. "Mam, Pak, izinkan Leon bertemu Papa Alex untuk yang terakhir kalinya," kata Leon sedih. Arka segera mengambil kursi roda dan membawa Leon ke ruangan jenazah. Andini ikut serta, dia meminta Siti menjaga Putri sebentar. Sampai di kamar jenazah, Leon menangis sambil memeluk Alex. "Papa, kenapa kamu tinggalin Leon?" "Leon sayang sama Papa," ucap Leon terseduh-seduh. Arwah Alex yang masih berdiri di samping jenazah Alex, tersenyum mendengar Leon memanggilnya Papa. Hal yang selama ini belum pernah Alex dengar. "Papa yang tenang di alam sana, Leon akan selalu doakan Papa," kata Leon mengusap air matanya. "Leon akan selalu ingat nasihat Papa, untuk jadi anak yang kuat dan patuh sama orang tua," ucap Leon terisak-isak. Andini dan Arka merasa sedih melihat Leon seperti itu. Dia baru tahu jika Alex papa kandungnya, tetapi kini dia sudah dipisahkan dengan Alex. Esoknya, Leon ikut ke pemakaman sang papa. Dia ingin mendoakan sang papa yang selama ini memberinya semangat, saat dia dibully oleh teman-temannya. "Selamat jalan, Papa. Semoga Papa tenang di alam sana. Leon akan penuhi janji Papa," kata Leon tersenyum. Leon tidak ingin Alex sedih di alam sana. Jadi dia mencoba ikhlas melepas kepergian Alex. Alex selama ini banyak memberikan Leon petuah, yang membuat Leon semakin kuat dan sabar. "Terima kasih Alex, kamu sudah memberikan petuah yang baik untuk anakmu," batin Andini pilu. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya.
baik kosakata maupun membacanya. Yang pasti, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalam. Cerita cinta.